Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, menyambung tentang materi pemimpin dalam Islam. Jadi kembali ayat tentang perintah untuk mematuhi pemimpin itu ada di dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri, penguasa, pemimpin di antara kamu. Ya, jadi ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada ulil amri itu bersyarat. Ketika ulil amrinya mengajak kita kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya, ketika ulil amrinya tidak ingkar, tidak bertentangan dengan tuntunan dan ajaran syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib mengikuti pemimpin tersebut. Tetapi ketika pemimpinnya mengarahkan kita untuk ingkar kepada Allah dan Rasulnya, pemimpinnya tidak mau menjalankan tuntunan dan ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak boleh taat kepadanya. Yaitu sebabnya wa ulil amri minkum tidak diikuti dengan kata taat di depannya. Baik, itu adalah dalil-dalil Quran. Ada dalil hadis tentang masalah kepemimpinan. Ya, di antaranya hadis yang sudah sangat familiar dan sering kita dengar, yaitu Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya adalah setiap kamu, ya, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan setiap diri kita itu adalah pemimpin. Ya. Pemimpin paling tidak minimal buat diri kita sendiri. Memimpin bagaimana jasmani kita, memimpin bagaimana ruhani kita, memimpin bagaimana akal kita. Jadi kita yang mengelola diri kita. Karena ini, tubuh ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita kelola. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita terhadap diri kita sendiri. Maka ketika kita kemudian berumah tangga, maka kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Seorang ayah, ya, atau seorang suami, kepala rumah tangga, dia menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya serta orang yang ada di rumahnya. Nah, jadi dia bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Seorang istri, dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah tentang bagaimana dia mengelola rumahnya, tentang mendidik anak-anaknya. Dan begitu juga seterusnya. Apalagi ketika kita lebih besar lagi kepemimpinannya, ya, di satu organisasi, di satu lembaga, di satu pemerintahan, hingga gubernur, presiden. Maka setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya tentang orang yang kita pimpin. Kalau ada 235 juta warga masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia dan kita adalah menjadi presidennya, maka Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap 235 juta orang tersebut ketika kita jadi presiden. Jadi ini tidak main-main, ya. Ini satu hal yang sesungguhnya sangat berat, dan kalau kita paham, tentu kita akan menghindar dari beratnya kepemimpinan. Ya, itu adalah hadis tentang kepemimpinan. Ada hadis yang lain, ya. Rasulullah juga bersabda dari Ibnu Abbas, la yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sittina sanatan. Rawahu Tabrani. Artinya adalah satu hari dari penguasa yang adil itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Subhanallah. Jadi pemirsa sekalian, ketika kita dipimpin oleh seorang penguasa, pemimpin yang adil, ternyata itu barokahnya
nilai kebaikannya lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ya, nah ini ulama menyampaikan ibadah sunnah 60 tahun. Ibadah sunnah ini luar biasa 60 tahun. Boleh jadi umur kita tidak sampai 60 tahun, tetapi ketika kita berhasil memilih, ketika kita berhasil mengangkat, ya, memperjuangkan pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh bertakwa, maka satu hari dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang soleh, yang bertakwa ini, itu lebih baik nilainya daripada beribadah 60 tahun. Subhanallah. Ya, jadi ini perlu kita ikhtiarkan, perlu kita perjuangkan. Bagaimana dalam hidup kita, dalam segala level dan jenjang, kita upayakan mencari pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh dan bertakwa. Pemimpin yang adil hanya bisa kita peroleh ketika dia memahami tentang ajaran-ajaran syariat Islam. Karena di dalam ajaran syariat Islam, dia akan tahu mana yang menjadi haknya, mana yang menjadi kewajibannya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dia lakukan, mana yang harus dia tinggalkan. Sehingga dia akan memimpin dengan penuh keadilan karena pemahaman yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha adil. Maka ketika dia mengacu kepada ajaran dan tuntunan yang Allah turunkan dari zat yang maha adil, maka insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang adil. Lalu kalau dia tidak mengacu pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana? Ya, sangat mungkin dia akan jauh dari sifat adil dalam kepemimpinannya, yang ada hawa nafsunya menjadi panglima dalam kepemimpinannya. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa yang berbahagia, jadi berdasarkan ayat-ayat Quran, mulai dari surat Ali Imran ayat 26, kemudian surat Al-Anfal ayat 27, lalu surat An-Nisa ayat 59, kemudian hadis yang tadi telah disampaikan, 2 hadis tentang kepemimpinan, maka kita bisa paham ternyata kepemimpinan, jabatan atau kekuasaan itu dalam pandangan Islam sesungguhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, camkan. Ya, pemirsa sekalian, camkan. Jadi kekuasaan, kepemimpinan, jabatan itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan buat gaya-gayaan, bukan buat keren-kerenan, bukan buat satu hal yang patut dibanggakan. Karena boleh jadi ini jadi beban nanti di akhirat ketika kita tidak menjalankan dengan baik. Ini poin pertama yang perlu kita pahami. Poin yang kedua, kepemimpinan dan kekuasaan yang diterima oleh seseorang itu sesungguhnya tidak serta-merta menjadikan tanda kemuliaan bagi dirinya. Bahkan tidak jarang kita temui justru kepemimpinan, kekuasaan, jabatan itu malah membawa dirinya pada kehinaan. Ya, ini kan kita sering mempersepsikan kalau punya jabatan, punya kekuasaan, ya, apakah jadi presiden, apakah jadi gubernur, apakah jadi direktur, apakah menjadi pemimpin dalam satu organisasi, itu merasa kita jadi orang yang mulia, jadi orang yang hebat. Belum tentu ternyata. Ya, mulia dan hebatnya itu ketika dia telah menjalankan perannya sebagai pemimpin dan bisa tidak dia mewujudkan keadilan, kebaikan, kemaslahatan ketika jadi pemimpin. Namun kalau justru dia jadi pemimpin malah berlaku tidak adil, berlaku zalim, berlaku sewenang-wenang, tidak memberikan kemaslahatan buat orang yang dipimpinnya, maka justru itu akan jadi sumber kehinaan buat dia di dunia dan yang paling buruk di akhirat. Jadi jangan bangga ya ketika jadi pemimpin. Itu sebabnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menerima jabatan jadi khalifah itu ditunjuk oleh sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor sepakat. Dia bukan sujud syukur, dia bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat musibah, kalimat bencana. Karena dia mendapatkan bencana musibah, dapat jabatan kekuasaan yang sangat berat. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya. Beda dengan kita. Kalau dapat jabatan, dapat kekuasaan, ya, diangkat jadi menteri, diangkat jadi presiden. Oh, sujud syukur, alhamdulillah, senang, bahagia, seolah-olah dapat anugerah besar. Tidak paham tentang hakikat jabatan nanti di hadapan Allah. Mengerikan. Ya, jadi kalau yang mengerti, pasti dia berhati-hati terhadap fitnah jabatan ini. Ya. Saking ngerinya, ya, Khalifah Umar bin Khattab saja pernah berkata, seandainya seekor baglah terperosok di Irak, maka aku menganggap dirikulah yang harus bertanggung jawab atasnya di hadapan Allah. Mengapa aku tidak meratakan jalan untuknya? Subhanallah. Ya, Khalifah Umar bin Khattab, ya, khalifah yang kita kenal sangatlah bertakwa, ya, sangatlah adil. Khalifah yang bahkan Rasulullah pernah berkata, andai kata ada nabi setelahku, maka Umarlah orangnya. Dia sampai takut akan beban tanggung jawab jadi pemimpin. Ya, dia pernah berkata, seandainya seekor baglah itu apa pemirsa? Baglah itu adalah hewan perpaduan antara kuda dengan keledai. Jadi hewan kuda dan keledai dikawinkan, itu menghasilkan baglah. Tubuhnya lebih besar dari keledai, ya, dan punya kekuatan kuda, kekuatan keledai dalam mengangkat barang. Andai kata ada seekor baglah di Irak sana, di Irak bukan di Madinah, tempat ibu kotanya, tempat Khalifah Umar. Di Irak sana, tempat yang jauh. Terperosok, lagi jalan, ya, di Irak, kakinya masuk lubang. Maka Khalifah Umar menganggap apa? Maka aku menganggap dirikulah yang paling bertanggung jawab atasnya di hadapan Allah. Ya, mengapa aku tidak meratakan jalannya? Subhanallah. Khalifah Umar sebegitu takutnya dia. Ya, bahkan hewan saja sampai terperosok, dia merasa takut nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana kita hari ini hadirin? Ya, pemirsa sekalian, ada stunting, ada kurang gizi, ada pembunuhan, ada kematian, ada berbagai macam kezaliman. Lalu kita berlepas tangan. Kita salahkan ini, kita salahkan itu. Padahal kita pemimpinnya. Ini Umar, hewan yang terperosok, bukan orang, hewan. Takutnya luar biasa, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini kita malah urusan manusia. Subhanallah, berbagai kezaliman, pembunuhan, kemaksiatan, kekurangan gizi, dan berbagai macam problematika umat, problematika warga masyarakat Republik Indonesia ini tidak merasa takut. Nauzubillah. Makanya ketika Khalifah Umar ditawarkan oleh sahabat yang lain, wahai Khalifah, bagaimana kalau nanti putramu Abdullah bin Umar menggantikan kamu jadi Khalifah? Apa kata Khalifah Umar? Cukup satu Umar yang akan dihisab di hadapan Allah terkait dengan kejabatan kepemimpinan. Subhanallah. Cukup satu Umar, nggak perlu anaknya, nggak boleh. Berat, ya, pertanggungjawabannya berat. Jadi pemirsa yang berbahagia, ya inilah memang fenomena orang berlomba-lomba ingin mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, tapi tidak siap dan memahami apa konsekuensi yang akan dihadapi nanti. Ya, akhirnya nanti sengsara buat dirinya di dunia dan di akhirat. Ya. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, jadi kepemimpinan ini memang satu faktor yang penting, ya.
satu faktor yang perlu kita wujudkan. Kenapa? Karena memang dengan kepemimpinan kita bisa melakukan banyak hal. Bisa melakukan berbagai kebaikan secara lebih masif dan lebih optimal. Itu sebabnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah yang ketiga, dia pernah berkata, sesungguhnya Allah memberi ilham kepada penguasa apa yang tidak dia berikan kepada Al-Quran. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu memberi ilham kepada pemimpin, kepada penguasa untuk menjalankan isi Al-Quran. Itu pentingnya kepemimpinan. Karena Al-Quran itu sendiri nggak bisa menegakkan isi Al-Quran. Al-Quran ini kan teks ayat-ayat suci, firman-firman Allah. Maka untuk bisa menjalankan isinya, itu butuh kepemimpinan, butuh kekuasaan. Karena banyak ayat Quran memang bisa menjadi optimal, bisa menjadi terselenggara dengan baik ketika ada tangan kekuasaan. Jadi ini memang harus kita ikhtiarkan. Jadi jangan lari juga dari jabatan kepemimpinan. Namun kita mengambil jabatan kepemimpinan dengan orientasi niat yang benar. Dan paham betul konsekuensi dari apa dampak jabatan tersebut. Ya. Nah, jadi memang perlu. Ya, itu sebabnya Nabi Yusuf alaihissalam pun ya menawarkan diri untuk jadi wazir, menjadi pengelola pangan, ya, atau menteri yang mengelola pangan, keuangan, agar ketika masa paceklik bisa diamankan potensi sumber daya pangan makanan pada saat itu. Dia orangnya tahu kondisi dia, mampu untuk amanah, mampu untuk mewujudkan ya kemaslahatan kebaikan, maka dia maju mengambil peran tersebut. Ya, nah itu. Pemirsa yang berbahagia, ulama Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama ahli tasawuf, ya, dia diantaranya mengarang satu kitab yang sangat terkenal, Ihya Ulumuddin, juga menjelaskan tentang pentingnya kepemimpinan atau kekuasaan dalam menegakkan tuntunan agama. Apa kata Imam Al-Ghazali? Dia berkata, dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah anak kembar. Agama merupakan dasar dan sultan merupakan penjaga. Sesuatu yang tidak memiliki dasar pasti akan binasa, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan mudah sirna. Kekuasaan dan penerapan tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sultan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat pernyataan Imam Al-Ghazali ini, beliau memberikan satu gambaran hidup di dunia ini adalah untuk mencari amal bekal akhirat. Jadi dunia ini ladang akhirat. Maka kemudian ya, agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia, ya. Jadi dengan kekuasaan. Jadi perlu ya kekuasaan itu, karena dengan kekuasaan itu tuntunan agama akan bisa ditegakkan dengan sempurna. Jadi kekuasaan dan agama itu ibarat anak kembar yang nggak bisa dipisahkan, atau satu keping mata uang, sisi kanan sisi kiri, agama dan kekuasaan. Dia harus saling mengisi. Ya, agama dasarnya, sultan penjaganya. Jadi agama sebagai dasar, sultan penjaganya, kekuasaan. Ya, sesuatu yang tidak ada dasarnya akan binasa. Jadi ketika kepemimpinan dipimpin tanpa dasar pemahaman agama, pasti rusak, akan binasa. Dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga, ya agama kalau nggak dijaga oleh kepemimpinan, oleh kekuasaan, agama ini akan sirna. Subhanallah, cerdas sekali Imam Al-Ghazali ini. Ya, jadi kekuasaan dan penerapannya tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sultan. Ya, jadi kepemimpinan dalam Islam itu satu hal yang urgen, satu hal yang penting dan mendesak untuk diduduki oleh orang-orang yang soleh, yang bertakwa, yang adil. Karena di tangan mereka maka kebaikan,
keadilan, keberkahan, kemaslahatan akan terwujud dalam kehidupan. Bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk seluruh manusia, apapun agamanya, bahkan bukan hanya untuk manusia, untuk hewan, tumbuhan, alam semesta. Kebaikan pemimpin yang saleh, bertakwa, yang adil akan dirasakan untuk seluruhnya. Subhanallah. Pemirsa yang berbahagia, ya itu dulu ya untuk kepemimpinan dalam Islam. Nanti kita sambung lagi bagaimanakah ciri-ciri kepemimpinan mengacu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, saya Al-Fakir Muhammad Abil Yatim menyampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.